Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali lagi di kelas kita hari ini di pelajaran apa? Fisika. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Baik dan masih semangat ya? Alhamdulillah. Baik, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, lebih baik kita membuka pembelajaran kita untuk berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelasnya, Firza, tolong dipimpin doanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, sepertinya banyak kursi yang kosong nih, Bu. Lihat banyak yang nggak hadir ya. Iya, kelihatan, Bu. Hujan banyak yang nggak hadir. Oke, Bu absen dulu ya. Sama Dara Rafika. Kenapa? Ada Ada kabar ya. Dinda Burhani. Hadir, Bu. Isyraf. Nggak hadir, Bu. Alfa juga. Iya, Bu. Mariska Khairani. Hadir, Bu. Firza Duana. Ya Bu. Nafita Sari. Hadir, Bu. Tasya Salsabila. Hadir, Bu. Uswatun Hasanah. Nggak datang, Bu. Ini kenapa nih ada 2 kali pertemuan nggak masuk sama ibu ya? Mungkin, Bu. Ya, dia sering tidak hadir ya. Dengan mata pelajaran yang lain juga seperti itu. Iya, Bu. Sering ya nggak hadir, Bu. Ya. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu minta untuk anak-anak Ibu menyimpan semua barang-barang atau buku selain dari pelajaran fisika agar kita bisa lebih fokus untuk pelajaran hari ini ya. Baik, Bu. Oke, sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau tanya nih sama anak-anak Ibu sekalian. Apalagi yang perempuan ya. Coba didengarkan dulu Ibu Mariska. Nah, untuk yang perempuan biasanya itu rambutnya identik lebih panjang daripada laki-laki kan? Ya, Bu. Ya, jadi kemana-mana biasanya ikat rambut, terus biasanya kalau pakai jilbab lebih cantik kalau ada ikat rambutnya di belakang kan? Iya. Nah, kalian ikat rambutnya itu pakai apa? Pakai karet, Bu. Karet rambut, Bu. Karet rambut, karet ikat rambut boleh juga ya. Ada Ya. kukusan ada juga. Iya, ada karet itu beraneka ragam kan bentuknya. Nah, di sini Ibu mau tanya nih sama kalian. Biasanya ikat rambut yang baru kalian beli itu dengan ikat rambut yang sudah pernah kalian gunakan, itu pasti bentuknya sudah berbeda ya. Dari Iya, bentuk betul, awal beda. dan bentuk yang sudah pernah kalian pakai beberapa kali. Nah, ketika ikat rambut yang sudah beberapa kali kalian pakai itu, apa yang terjadi dengan karet rambutnya itu? Bukan apa? Itu. Elastisitas ya, Bu. Elastis, ya. Mariska, bagaimana Mariska? Kendor. Kendor, iya benar sekali ya. Kendor ya, kenapa dia bisa kendor? Karena dia bersifat elastis. Nah, itulah materi pembelajaran kita hari ini yaitu elastisitas. Nah, pembelajaran kita hari ini adalah tentang elastisitas. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah di sini setelah melakukan pembelajaran hari ini kita di sini diminta agar anak-anak Ibu sekalian mampu memahami apa itu yang dimaksud dengan elastisitas, apa saja benda-benda dari elastisitas, kemudian mengetahui apa saja jenis-jenis dari elastisitas. Oke, baik. Hari ini kita belajarnya akan Ibu bentuk kelompok. Nah, di mana satu kelompok itu terdiri dari 2 orang. Berarti di sini yang hadir ada 4 orang ya. Ada 4 orang. Nah, untuk kelompok yang pertama berarti ada Nafita Sari dengan Firza. Kemudian kelompok 2 ada Mariska Khairani dengan Dinda Burhania. Nah, di sini Ibu ada ya KPD yang akan Ibu bagikan untuk kalian. Makasih Bu. Sama Ibu. Sama. Oke, coba ditulis dulu nama kelompoknya dan anggota kelompoknya.
Sudah, Mariska Khairani? Ya, Bu. Firza sudah? Sudah Bu. Oke, baik. Nah, di halaman yang pertama itu apa saja yang terdapat di situ? Tujuan. Tujuan. Perkembangan. Oke. Nah, kelompok 1 siapa? Kami, Bu. Coba dibacakan apa saja alat dan bahan yang digunakan pada percobaan kita kali ini. Nah, alat dan bahan yang digunakan itu ada 6. Yang pertama itu ada botol aqua sedang sebanyak 2 buah, kemudian pensil 1 buah, karet gelang 2 buah, mistar 1 buah, gelas ukur atau beras 1 buah, kemudian terakhir ada air bersih secukupnya. Oke, di sini Ibu sudah ada sediakan botol aqua, sudah Ibu isi air, kemudian ada karet gelang dan ada mistar. Nah, Ibu bagi dulu untuk kelompok 2 di kelompok 1. Karetnya berarti satu kelompok itu ada 2 buah karet ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Sudah dapat semua? Sudah, Bu. Sudah ada airnya? Sudah. Sudah. Nah, coba kelompok 2 dibaca apa saja langkah kerja yang akan kita lakukan hari ini. Yang pertama, ikat menjadi satu kedua buah karet gelang tersebut. Nah, oke, tunggu yang satu dulu. Apa perintah dari prosedur percobaan yang pertama? Ikat. Nah, kelompok 1 udah diikat tuh. Coba Sudah. lihat Nafita, oke, sudah benar. Mariska? Bisa nggak kelompok 2? Bisa, oke, Mariska sudah bisa. Ya, sudah benar seperti itu. Oke, kemudian lanjutkan prosedur yang kedua apa? Ukur panjang mula karet gelang tersebut. Nah, coba diukur. Diletakkan dulu di meja, kemudian diukur berapa panjangnya. Diletakkan saja kemudian diukur. Jangan ditarik. Jangan ditarik Jadi dulu ya. elastisitas. Oke. Nah, coba dilihat di halaman kedua. Di 11. situ ada tabel Iya, ya. 10,5. Di situ ada tabel. 11. Coba dilihat kelompok 1 di halaman kedua ada tabel. Bisa kalian isi panjang karet. Yang pertama kalian ukur tadi. Ya, di kelompok 2 tuh sudah benar ya. 11. Panjang karetnya itu Nih. L0. ditulis di L0 atau panjang awal, panjang awal karet. Sentimeter. Nah, kemudian lanjutkan kelompok 1, coba apa prosedur percobaan selanjutnya? Buat salah satu tutup botol Bukan aqua ini, yang kosong. Yang 2, Bu ya. 3. Ini ketiga nih kadernya. Oh, Nafita. Buat salah satu botol aqua yang kosong. Buka salah satu botol aqua yang kosong. Ya, itu sudah sudah Ibu isi air, jadi kita tidak banyak memerlukan botol aqua ya. Lanjutkan Ya, Bu. prosedur selanjutnya. Ikatkan salah satu ujung karet gelang ke tutup botol aqua dengan jarak seperti pada gambar di bawah ini. Nah, coba diperhatikan di situ sudah ada gambar, bisa diikuti ya. 2 kali, Bu, sekali. 2 kali. Kalau sekali nanti takutnya langsung lepas. Mariska sudah bisa? Sudah, Bu. Nah, untuk kelompok Mariska Khairani dan Dinda Burhani sudah bagus, sudah benar. Kelompok Nafita dan Firza bagaimana? Dibuka dulu tutup botolnya. Oh, diikat Bu Iya, dalam. buka dulu. Kemudian diikatkan lalu ditutup kembali agar dia lebih erat. Nah, sudah. Bagaimana? Coba Ibu lihat punya kelompok 1 yang mana? Ini Bu. Oke, sudah bagus. Kelompok 2? Kelompok 2 sudah bagus juga. Nah, coba diperhatikan lagi di prosedur percobaan selanjutnya. Dinda Burhani, tolong dibaca. Ikat salah satu ujung karet gelang. Yang kelima Dinda. Dinda. Masukkan air yang telah diukur dengan gelas ukur ke dalam botol aqua tersebut dan tutup kembali botol aquanya. Nah, sudah Sudah, bagus. Bu. Sudah, Bu. Yang keenam. Ambillah satu buah pensil dan gantung botol aqua yang telah terisi air di atas pensil tersebut seperti pada Nah, seperti yang sudah dilakukan oleh Mariska Khairani, coba Nafita dan Firza bisa dilakukan. Bisa, Bu.
Nah, oke, di situ kan sudah ada perubahan panjang pasti ya, karena udah ada masa dalam botol aquanya. Coba kalian ukur kembali berapa sudah panjang dari karet yang sudah kalian ikat. Dibuka dulu. Langsung diukur. Tadi kita berapa tadi? 10. Ini digunakan. Ini digunakan. Tambah 7 Bu. 7. Coba. Tadi kan Oke, coba dilanjutkan yang kerja ke-7. Ukurlah perubahan panjang karet tersebut setelah diberikan beban dan catat ke dalam tabel pengamatan. Ya. Diukur kembali berapa panjangnya setelah kita tambahkan beban. 7 Bu. 7 apa kita? 7 cm 3 Bu. cm. Tuliskan langsung ke dalam tabel data pengamatan. Nah Bu. Oke. Udah Bu. Udah. Kemudian, nah selanjutnya itu kan kita anggap masanya setelah kita ukur berapa gram? 30 gram. 30 gram. Kemudian untuk yang kedua kita menggunakan masanya 60 60 gram. gram. Kalian tambahkan lagi air ke dalam botolnya untuk menambah massa. Oke. Kemudian untuk kelompok Nafisa dan Firza. Kemudian dilanjutkan untuk kembali mengukur berapa panjang dari karet ketika sudah kita tambahi massa aquanya ya. ini kan ini ada tambahannya begini. Ya kan? 11. Sebut aja ini ya. Oke, sudah? Udah Bu. Sudah. Nah, kemudian oke, berarti yang sudah kita dapatkan datanya adalah panjang awal dan panjang karet ketika sudah kita tambahkan beban, dan kita juga sudah tahu berapa bebannya yang kita gunakan. Nah, di sini di kolom kedua ada gaya tarik. Apa rumus dari gaya tarik di situ? M kali G. M kali D. Nah, di sini coba kalian cari dulu. Kita menggunakan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat ya, jangan lupa. Nah, coba masanya kan sudah ada tuh. Kita sudah dapatkan masanya, kemudian dikali dengan gravitasi. Kemudian nanti di akhir kalian diminta untuk mencari berapa konstanta pegasnya. Gravitasinya 10, kita pakai 10 saja. Nggak usah. Dari zona dari 1 meter. Nah, jika sudah dapatkan data, mendapatkan hasil dari pengukurannya, dilanjutkan untuk mengisi beberapa pertanyaan yang sudah Ibu sediakan di LKPD kalian di bawah tabelnya. Oke, ada yang mau ditanya lagi?
Langsung dijawab beberapa pertanyaan yang sudah Ibu sediakan di bawah. Langsung dikerjakan beberapa pertanyaan yang sudah Ibu sediakan dan jangan lupa untuk menyimpulkan hasil percobaan yang kalian dapat. Bagaimana, sudah siap? Ada yang sudah selesai? Bagaimana kelompok 2? Kelompok 1 sudah siap? Ya Bu. Sudah. Oke, kelompok 2 sudah hampir siap juga ya? Ya, Bu. Oke, setelah melakukan percobaan dan kalian mencari data berdasarkan pengukuran yang kalian lakukan, di sini kita perwakilan kelompoknya untuk dapat maju ke depan dan memaparkan hasil pengukuran dan perhitungan bersama rekan kelompoknya. Ya, kelompok 1 terlebih dahulu ya. Coba kelompok 1. Baiklah, pada masa 300 gram itu kami mendapatkan panjang karet awalnya itu 5,5 cm dan setelah ditambahkan air dia menjadi 7 cm. Nah, pada masa 600 gram itu dia bertambah panjangnya 11 cm. Kemudian selanjutnya ada lagi. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya semakin banyak masanya itu maka semakin panjang pula elastisitasnya. Berikan tepuk tangan kepada kelompok. Oke, selanjutnya untuk kelompok 2. Baiklah, saya akan membacakan hasil dari eksperimen tadi. Yang pertama ada ini bukan? Ya. Yang pertama menghitung gaya yang bekerja pada karet dan catat hasil pada tabel. Gaya yang bekerjanya itu ada pada 30 gram ada 0,3, kemudian pada 60 gram masa 60 gram ada 0,6 Newton. Nah, untuk selanjutnya ada pertambahan panjang pada karet gelang setiap mengalami pertambahan massa benda. Ada pertambahan panjang dari yang 30 gram itu, pertama kali panjang mula-mulanya dapat 10 sendi, kemudian ada pertambahan panjang menjadi 13 sendi. Kemudian dari pada masa 60 gram 10 sendi juga panjang mula-mulanya, kemudian untuk pertambahan panjangnya ada 20 sendi. Bagaimanakah hubungan antara gaya yang bekerja dengan pertambahan panjang pada masing-masing tugas? Hubungannya adalah semakin besar massa, maka hasil dari pertambahan panjang pada karet gelang semakin besar. Oke, baik, sudah benar sekali. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 2. Oke, nah, jadi setelah melakukan percobaan dan kalian juga sudah melakukan pengukuran, menghitung data yang sudah kalian hasilkan, terdapat beberapa kesimpulannya, sudah kalian sebutkan juga. Nah, kemudian di sini Ibu mau tanya dulu ke kalian. Tadi kita sudah melakukan percobaan. Kalian juga sudah tahu bagaimana itu dari bentuk elastisitas. Nah, jadi sebenarnya elastisitas itu apa? Apa yang kalian ketahui tentang elastisitas?
dia ada benda itu ketika kita tarik kembali ke bentuk semula kalau kita lepaskan gayanya sesuai dengan praktikum tadi. Ya, benar sekali ya Mas. Nah, jadi elastisitas itu adalah kemampuan suatu bahan untuk dia itu tertarik lebih panjang dari posisi dia semula, tetapi ada gaya yang mempengaruhinya. Tapi untuk karet yang kalian gunakan tadi, ketika kita memberikannya gaya yang lebih besar, gaya yang di luar dari batas kemampuan si karet, maka dia tidak akan bisa kembali ke bentuknya semula, tetapi dia akan memiliki panjang yang lebih panjang sedikit dibandingkan kondisi awal panjang karet tersebut. Nah, selain elastisitas, ada satu kata lagi nih namanya. Apa yang kalian ketahui selain elastisitas? Plastis, Bu. Ya, plastis. Kemudian ada plastis. Bagaimana sih yang dinamakan dengan plastis itu? Berarti Bu, kebalikannya Bu, kalau tadi elastisitas dia bisa kembali ke bentuk semula, plastis dia berarti tidak bisa kembali ke bentuk semula. Ya, benar sekali Mas Kak Khairani. Plastis itu dia juga termasuk benda yang elastis, tetapi dia tidak bisa kembali ke bentuknya semula, kembali kepada bentuk dia semula. Nah, seperti apa contohnya? Plastisin ya, main-main anak-anak tuh ya, play-doh ya. Nah, ketika kita tarik dia itu bisa melentur ya. Elastis itu kan sifatnya lentur, dia bisa melentur, dia lebih berubah ke bentuk lain, tapi dia tidak bisa kita ubah kembali ke bentuknya seperti awal. Nah, bisa dipahami? Bisa. Oke, ada yang mau ditanyakan seputar elastis dan plastis? Dan plastis ada yang mau ditanyakan? Oke, jika tidak ada, di sini Ibu akan memberitahukan kepada kalian sifat-sifat dari elastisitas. Nah, ini harus diingat ya. Ada 3 sifat dari elastisitas. Ada yang tahu apa saja sifat dari elastisitas? Belum tahu. Nafita tadi sudah tahu? Belum. Minggu lalu sudah Ibu suruh baca buku ya untuk materi kita hari ini, yaitu tentang elastisitas. Nah, jadi elastisitas itu memiliki 3 sifat. Yang pertama sifatnya adalah regangan. Ini yang plastis Ibu hapus dulu ya. Sifat elastisitas yang pertama adalah regangan. Apa itu regangan? Ada yang tahu apa itu pengertian dari regangan? Regang berarti dia tidak rapat. Regang berarti dia memanjang. Nah, regangan itu sama seperti ketika karet tadi sudah kita tambah beban, tambah massa, dia menjadi regang, dia menjadi berubah dari bentuk awalnya, atau kita sebut juga dengan menjauhi pusat massa. Nah, regangan itu bisa kita ingat sebagai sesuatu benda itu ketika menjauhi pusat massa ya, dari karet tadi. Ketika kita jauhkan dari si akuanya, itu namanya regangan. Kemudian yang kedua adalah mampatan. Apa itu mampatan? Menciut Bu ya. Mendekati pusat massa. Ya, mendekati atau menuju kembali ke pusatnya. Berarti ketika yang kalian praktikumkan tadi itu ketika seperti apa yang kalian lakukan? Ketika bebannya tidak ada lagi, Ya, ketika bebannya sudah tidak ada lagi, dia akan kembali ke bentuk semula. mendekati ke bentuk semula atau kembali ke pusatnya. Kemudian yang ketiga ada namanya geser atau geseran. Nah, lebih tepatnya itu geseran ya. Bagaimana yang dinamakan dengan geseran pada materi elastisitas? Ada perubahan bentuk, perubahan geser, Perubahan posisi. Bergeser berarti ketika awalnya dia berada di titik A, kemudian ketika kita tambahkan massa dia bergeser sedikit. Geseran berarti dia berpindah sedikit ya. Paham Nafita? Ibu lihat dari tadi Nafita termenung. Ya, di sini berarti kita anggap dia seperti bergeser. Geseran yaitu sedikit bergeser dari posisi dia awal, posisi di awalnya. Kenapa? Karena ada beban yang mempengaruhinya. Oke, sampai di sini ada lagi yang mau ditanyakan atau ada yang kurang paham boleh ditanya. Enggak ada Bu. Alhamdulillah paham Bu. Sudah paham Nafita? Kalau ibu tanya lagi Nafita bisa jawab? Insyaallah. Tanya Bu, Mau ibu tanya Nafita? tanya Bu, nanti bisa jawab Bu. Oke. Tanya aja Bu. Cuma Pasti kalau sudah bisa
ya sudah paham ya Nafita ya. Karena tadi Nafita di praktiknya juga sudah sangat bagus. Iya, Bu. Nah, oke, jadi di sini ada berapa sifat dari elastisitas Nafita? Ada 3, Bu. Ada 3 apa saja? Regangan, lompatan, Terus? geseran. Oke, tadi sudah tahu ya apa saja sifat-sifatnya ya. Ya, Bu. Rizka sudah paham? Bu. Sudah. Oke. Nah, jadi materi kita itu cukup sampai di sini untuk hari ini, hanya sampai di sini. Nah, jadi kita belajar sains ini, pembelajaran sains itu tidak akan pernah lepas dari yang namanya kaitannya dengan Al-Quran. Apapun yang ada di alam semesta ini, lebih tepatnya itu tentang yang kita pelajari saat ini, pembelajaran fisika, itu pasti sudah ada semua di dalam Al-Quran. Nah, pada materi kita hari ini tentang elastisitas, itu sudah dijelaskan di dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 7, yang artinya itu, dan Allah telah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca. Nah, kalian pasti sudah terbayang neraca itu seperti apa ya. Neraca itu biasanya seperti timbangan ya. Misalnya di sini ada termasuk beban, di sini ada beban. Biasa neraca seperti itu kan. Nah, tapi dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 7 ini, kalau misalnya kita bahas lebih dalam, di dalam surah Ar-Rahman ayat 7 itu terdapat materi tentang elastisitas. Nah, di situ dia tidak membahas tentang keseimbangan daripada neracanya, tetapi tentang keelastisitasan, kelenturan langit yang dibentuk dan muka bumi ini. Bisa dimengerti? Bisa, Bu? Bisa. Oke. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Jadi untuk pembelajaran kita minggu depan, Ibu minta anak-anak itu untuk tetap kembali membaca buku, yaitu kita minggu depan masuk tentang materi gaya gesek. Ya, jangan lupa disampaikan kepada teman-teman yang tidak hadir. Dan di sini Ibu akan memberikan PR untuk anak-anak Ibu semua. Jangan lupa dikerjakan, disampaikan ke teman-temannya. Kita ada PR untuk pertemuan selanjutnya. Ya, sama-sama. Dan ini untuk teman-temannya yang lain, nanti ketua kelas jangan lupa bagikan ke teman-temannya yang tidak berhadir ya. Bu, ini soalnya buat lagi, Bu. Langsung jawab aja, tapi jangan lupa ditulis diketahuinya ya. Oke, jangan Ibu nggak mau jawaban saja, tapi harus ada caranya. Kita biasa juga. Kita jangan diulang lagi kebiasaan Kita buruknya, ya. biasanya satuannya lupa, Bu. Iya. Jadi yang lalu-lalu yang kita lupa itu jangan dilupakan lagi, karena kita sudah belajar ya, sudah sejauh ini pembelajaran kita. Oke. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Kurang dan lebih Ibu mohon maaf. Semoga ilmu yang Ibu berikan hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Ibu akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut salam dulu ya. Baiklah, di sini saya akan memberikan kesempatan kepada kawan-kawan semuanya untuk memberikan saran dan komentar dari penampilan saya hari ini. Komentarnya 3 orang. Siapa saja yang akan memberikan komentar? Oke, yang pertama Tasya Salsabila. Baiklah, mungkin di sini saya ingin memberikan sedikit masukan. Tadi dari untuk sistematika MIA itu udah sangat bagus ya, terstruktur dari mulai awal, inti sama penutup. Cuman mungkin tadi karena buru-buru ya, MIA lupa di kegiatan penutupnya, lupa untuk menyimpulkan dan menyuruh siswa untuk menyimpulkan materi pembelajaran. Mungkin dari saya itu aja. Baik, terima kasih. Selanjutnya Saudara Firza. Kalau dari saya, penampilan Mia pada hari ini sudah sangat bagus. Dari kegiatan awal, pembuka, inti, dan penutup sudah sangat terstruktur, rapi. Kemudian untuk integrasi terhadap Al-Quran juga bagus. Yang kekurangannya cuma pada akhir, tidak pada penutup tidak ada pesan moral. Itu aja sih. Terima kasih Firza. Selanjutnya Saudari Nafita Sari. Nah, untuk penampilan Rabiatul Aslamiyah sudah sangat bagus, tetapi Rabiatul Aslamiyah lupa memberi kesimpulan, dan lupa memberi kesempatan untuk kami untuk menyimpulkan pada materi hari ini. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan saran dan komentarnya. Semoga kedepannya saya bisa lebih baik lagi. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam